Halo guys, balik lagi bareng gua di channel Ini Ceritaku Apa Ceritamu. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol santai bareng Riyandi lagi. Riyandi yang namanya ngikutin nama belakang gua. Bohong banget karena gue yang lahir pertama men di sini. Oke, di sini kita ingin sebenarnya sih ingin berbagi pengalaman yang udah kita lalui, yaitu masa kesulitan, hal yang belum pernah dilakukan, dan semoga kalian bisa ambil dari kita gitu pengalamannya. Kalaupun enggak ya janganlah, kalau nggak bisa diambil buat kalian ya janganlah, buang aja, cukup kalian nyimak aja sih, udah cukup kayak gitu. Ya semoga bermanfaat sih intinya dari mulai hidup ya, sampai nanti mati. enggak sih, jadi jangan dulu lah, karena mulai mungkin pengalaman hidup aja Dari seorang yang tertua, nanti aku bakal banyak bertanya. ya. Dan gini maksudnya, siapa tahu kan pengalaman yang kita udah alamin ataupun yang sekarang kita alami mewakili kalian gitu, seperti itu ya. Mungkin langsung aja di Aku mau nanya sama kakak, oke. hal yang paling penting yang bisa kakak termotivasi gitu. Mungkin kakak kan pernah jatuh, yang Oke. bikin kakak bangkit itu apa dan siapa? Kalau dari gua sih, ketika gua jatuh dan gua jadi buat motivasi diri gua sampai gua akhirnya nyampe up lagi, itu sih dari diri orang lain. Dan Jadi orang lain gimana maksudnya? diri orang lain ya, kayak misalkan contoh misalkan dia si A ini bisa menjadi sukses gitu ya, Iya. dengan cara misalkan udah jadi tentara atau usaha, toh kita tahu background dia seperti apa. Iya. Dan yang gue lihat pasti dia juga nggak langsung menjadi seperti itu, Iya. menjadi sukses gitu, enggak, Nah. pasti ada perjalanannya gitu. Dan itu membuat dia juga kayak gini bisa, kenapa gue nggak bisa? Karena di dunia ini emang nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Menurut gue sih seperti itu. Jadi gue, dia juga bisa, dan gue yakin prosesnya dia nggak akan secepat itu. Iya. Dan gue percaya itu, dan ternyata ya gue terus bahwa gue bisa. Intinya optimis, jangan pesimis. Karena gini, setiap masalah pasti ada Jalan solusi. keluarnya. Nah kayak gitu, jangan takut lah ibaratnya. Setiap pengambilan keputusan pasti ada risikonya. Iya. Ya itu harus berani bertanggung juga ya Pak. Karena setiap masalah juga ntar balik lagi ada solusinya kayak gitu. Jangan takut mencoba sih. Kadang kita sama orang lain, misalkan teman kita atau sahabat, keluarga, udah sukses nih, udah jadi. Tapi kita ngelihatnya, si itu jadi nih. Nanti gitu. Iya, kita hanya ngelihat dia yang udah jadinya aja, tapi kita nggak tahu proses dia Nah, gimana. oke. Apakah dia nangis sampai jungkir balik atau muntah darah, kan kita nggak Iya. tahu. Kadang kita mikirnya kok instan aja gitu. Setiap orang itu punya ukuran untuk perjalanannya. Ukuran. Misalkan entah dia proses dalam menjadi proses menjadi suksesnya itu kan sangat cepat. Kalau kita lama butuhkan berapa tahun, misalkan dia mulai dari angka 1 sampai ke angka 5, sedangkan kita mulai dari angka minus, itu bisa jadi kan. Iya. Nah itu setiap orang itu berbeda, nggak ada yang akan sampai. Dan itu kerasa, yang gue rasain, bukan gue rasain ya, ketika gue awalnya gini, misalkan contohnya nih, gue ambil sekarang ini, gue ketika foto itu bingung karena gue ngambil di jasa foto begini, gue pertama gini, apa yang gue harus lakuin dengan mencari kerja susah sekarang, Iya. apa nih yang gue bisa lakuin dengan modal terbatas, yaitu yang penting gue ikut dulu, pengalamannya ambil, lalu gue beli device, kumpulin uang kayak gitu. Lalu setelah beli device dan kayak gitu, kita nggak akan langsung juga jadi fotografer, enggak. Kalau kita ilmunya, kita misalkan ambil dari pengalaman gue ya, gue hunting foto untuk mengasah ilmunya, dan di situ gue 1 tahun udah ambil ilmunya, lalu gue menambah relasi lagi. Seperti contohnya gue udah berani nih kayaknya terjun buat di dunia komersil, buat ya kayak wedding kayak gitu. Iya. Wedding itu komersil kan. Iya. Kalau hunting enggak, kalau menurut gue, karena gue belum ada penghasilan dari situ. Ya udah gue beranikan diri cari make up, gue hajar tuh, gue beraniin pede. Akhirnya ya kerasa sama gue. Iya. Yang ketika gue jalan, ya contohnya kan main sama lu kemarin ke Jogja, sama beli ini buat main, atau sama kalian ketika Iya. kalian ngajak hunting,
itu hasil dari foto, dan itu prosesnya tuh lama, nggak langsung instan kayak gitu. Akibat dari nekat Dan percaya diri. iya. Karena ya, dan gua tahu yang gua pikir itu pasti ada apa ya, masalahnya gitu, pasti ada. Iya. Cuman pasti ada jalannya juga, nggak mungkin nggak ada gitu. Iya. Cuman yang satu intinya jangan takut lari dari suatu masalah, jangan lari dari suatu masalah. Harus berani mencoba. Itu aja. Walaupun resikonya besar. Oke. Kalau udah rezekinya, kalau udah miliknya, kalau udah waktunya, Tuhan ngasih jalan. Walaupun berat rintangannya, Tuhan ngasih jalan. Tapi gue mau batas gitu. Percuma kalau misalkan kita udah diatur tapi kita nggak ada usahanya, itu benar-benar kerasa. Iya. Walaupun kita pernah lah berprasangka buruk misalkan, berarti kan bahwa hidup itu udah diatur kayak gitu kan. Tapi kita kan udah diatur, pasti kita hidupnya kayak gini. Iya. Tapi nggak gitu juga, lo adil kan. Tuhan aja kan. Makanya itu ketika emang yang ada yang atur misalkan di sini, misalkan kita tetap toh itu bisa jadi berbalik gitu kan. Satu keajaiban buat kita kayak gitu. Itu yang gue bicarain karena pengalaman gue nih, gue udah beberapa kali jatuh untuk ngejar cita-cita gue. Ya. Sampai 1-5 kali gue jatuh. Gue makanya bilang udah belum waktunya, belum miliknya, dan belum rezekinya. Ya karena usaha, doa gue nggak berhenti gitu. Jadi makanya gue berani bilang kayak gitu. Pasti lo yang ngerasain, yang pernah daftar-daftar TNI Polri atau kedinasan, pasti lo ngerasain kayak gitu. Gue selalu bilang belum waktunya, belum rezekinya, dan belum miliknya. Kalau udah jalannya pasti mudah segala-galanya. Oke, saya gue bilangnya kayak gini. Gimana Aldi mengejar cita-citanya dan dia belum sampai goal intinya, dan dia akhirnya tidak ada rasa putus semangat gitu, putus asa dan putus semangat. Karena apa? Dia yakin dengan diri dia bahwa dia itu bisa kayak gitu. Intinya ya kita misalkan, karena ada pepatah yang mengatakan kejarlah cita-cita tinggi langit. Oh, itu bener, bener nggak bohong itu dari istilah itu. Kalian harus percaya diri intinya, dengan optimis, jangan pernah pesimis. Ada uang itu pasti ada dalam benak gue juga selalu seperti itu. Kenapa sih hidup kayak gini? Tapi intinya optimis dan imbangin, berdoa, itu aja. Iya, kita ngejar cita-cita setinggi langit. Yang gue pikirin, kalau misalkan kita udah tinggi gitu, Oke. tinggi melambung jauh, Anggun Sasmi dong itu. Mimpi. saya gue pengen keberuntungan ada di tangan gue gitu. Ya. Garis tangan ada memihak pada gue. Oke. Gue pengen jatuh di antara bintang-bintang, dan bintang itu melekat di bahu baju gue. Anjay. Untuk yang ngerti pasti tahu. Oke, gue mau nanya sebelumnya sama lu. Ketika lu terjatuh, dan lu apa yang akan lakukan lagi selanjutnya? Terus mencoba, karena orang tua selalu, kalau misalkan gue pulang bawa kegagalan, satu pesan dari orang tua, jangan putus asa. Terus kejar, pasti mampu, pasti bisa. Orang tua ngelihat usaha kita, orang tua ngelihat perihnya kita gimana, pasti kita mampu. Walaupun itu berat rintangannya, berat saingannya, balik lagi itu udah jalannya Allah ngasih yang terbaik buat kita. Kalaupun itu bukan apa sih, kalaupun cita-cita kita nggak kesampaian di situ gitu, mungkin Allah ngasih yang terbaik juga. Dan satu, kalian terus berpikir positif, berat Tuhan. Tuhan memberi jalan itu buat lu, misalnya sama lu, misalkan bahwa lu belum mendapatkan suatu kerjaan, bahwa Tuhan itu masih sayang, jangan kasihan, takutnya capek di kerjaan. Berpikir positif seperti contoh, takutnya kalian capek dikasih kerja seperti ini dan itu kan. Nah itu maksudnya terus berpikir positif. Makanya usaha itu jangan berhenti. Ya. Kita harus habis-habisan, kalau nggak mau dihabisin sama orang lain. Kayak gitu. Ya karena zamannya sekarang udah bilang juga nepotisme. Tahu nepotisme? Yang kayak kakak kan Bukan. autisme. Nepotisme ini seperti kayak gini. Halnya terjadi pabrik, ketika ada orang dalam itu yang dibawa dulu. Iya. Kayak gitu kan orang tahu. Ya mungkin bisa bilang seperti itu yang nepotisme. Jadi ada orang dalam dan nggak semuanya juga sih, gue kalau dipikir tidak semuanya juga seperti itu, karena ya kalau emang rezeki kalian di situ, kalian juga bisa masuk. Jangan berpikir nepotisme emang kebanyakan gitu ya, cuman gue klarifikasi nggak semuanya juga boleh dipenuhi kayak gitu. Karena kan Tuhan ngasih rezeki bisa aja dari tangan orang lain, atau jatuh langsung ke diri kita sendiri. Kayak gitu. Dulu gue kan sebelumnya kerja nih, pengen tuh masuk cepat-cepat pakai orang dalam, karena bukan rezekinya gue
lewat perantara orang lain, Oke. Allah langsung ngasih jalan lewat gua. Ya alhamdulillah. Kalaupun gua kerja nggak benar ataupun benar, ya itu tergantung gua. Orang gua masuk sendiri, gua nggak bikin malu orang lain, nggak bikin malu yang bawa kan. Dan yang It's satu okay, itu gini, no problem buat gua. buat kalian yang masih belum mencari, yang belum ada kerjaan, ke satu sih saran gua, Gabut-gabutan aja kayak gua gitu. jangan gabut-gabutan gini. Daripada lu nunggu mau sampai kapan nggak ada pemasukan, nyari lamar-lamar kerja, coba cari yang bisa jadi duit. Karena sekarang teknologi sekarang udah canggih di, Iya. manfaatin digital magic ini, Jual digital teknologi online, ini. ya. Nah, selain e-commerce dan sekarang viral aja banyak ya, Nah. kayak mencari sensasi jadi prestasi. Iya benar. Nah, contoh kayak gitu. Tapi kalian jangan sampai cari sensasi dulu baru prestasi. Jangan. Menurut gue itu bukan sebuah prestasi kalau sensasi itu. Lalu ketika menjadi viral, jangan. Toh sekarang kalian misalkan nih, contoh ambil dari Ali seneng puisi, kan bisa sekarang platform-platform lainnya Iya. bisa mempublikasikan. Kayak contohnya seperti gue juga, ini cerita kompetisi semua ada puisi dia juga. Dia itu gue mewadahi karya dia biar bisa dipublikasikan, didengar orang lain. Nah, manfaatkan daripada kalian gabut berpikiran negatif terus. Lakukan hal seperti yang kita lakukan ini gitu. Nanti ya, kayak Aldi punya puisi nih Pak, dikasihkan ke gua puisinya, lalu gua publikasikan kayak gitu. Gua publikasikan seperti itu. Dan yang gua rasain ketika gua juga ini sekarang memanfaatkan teknologi ya, contoh dari foto gua ini gimana ya biar ada klien yang masuk dan segala macam. Ya melalui digital ini, manfaatkan bahwa digital sekarang itu emang benar-benar. Iya, dari kita bisa jual apa aja di sana, jual barang-barang, jual. Sebenarnya minta maaf, gua diri. mau jangan jual diri juga. Biar itu ini chat nah sekarang aja. Masuk micet sponsor. Oke, sebelumnya gua tinggal dulu karena gua ada telepon dan ngomong sama Ali dulu. Iya. Kita lebih ke motivasi aja ya. Yang buat gua nggak berhenti untuk berusaha, yaitu pesan dari orang tua kan, jangan putus asa. Ya it's okay, gua ngejalanin hari-hari olahraga, belajar. Bosen sih, iya jujur gua bosen, tapi papa bilang kamu punya cita-cita, pertanggungjawabkan sendiri, pertanggungjawabkan cita-cita kamu sendiri. Orang tua hanya bisa mendukung, orang tua hanya bisa mewadahi semua keinginan kita gitu. Selebihnya kita ngejalanin. Itu dorongannya bener-bener mantul gitu buat gua, memotivasi banget. Sampai walaupun gua beberapa kali jatuh, ya tapi gua nggak lupa caranya bangkit gimana gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dari podcast kita berdua, atau pengalaman dari kita berdua yang kalian bisa ambil ya ambil. Mohon maaf juga karena gue kepotong tadi ada dulu juga. Mungkin kita akan bahas selanjutnya di podcast part selanjutnya. Buat kalian yang ingin bercerita, silakan, karena pada hakikatnya manusia itu butuh bercerita karena makhluk sosial, betul nggak Wi? Iya. Cukup sekian, terima kasih.